Shalom, salam sukacita selalu buat kita. Biarlah damai sejahtera yang dari Roh Kudus menyelimuti setiap kehidupan kita. Sebelumnya, marilah kita berserah diri kepada Tuhan dalam doa. Kiranya Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu saat ini dengan hati yang terbuka. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang tak terhingga. Kami memohon Roh-Mu hadir di sini saat kami merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dan jadikan renungan ini sebagai sumber penghiburan, penyembuhan, dan pengharapan bagi setiap hati yang hadir di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian yang sederhana ini. Bersama kita dalam persekutuan ini untuk merenungkan firman Tuhan dan memperoleh penyembuhan bagi hati yang patah. Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh kasih dan peduli terhadap setiap aspek kehidupan kita, termasuk hati kita yang terluka. Mari kita bersama-sama mengarahkan hati kita kepadanya dan memperoleh penghiburan dan penyembuhan yang hanya dapat ditemukan di hadirat-Nya. Mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Yesaya 61 ayat 1 yang mengajarkan tentang janji penyembuhan bagi hati yang patah. Demikian bunyi firman Tuhan dari kitab Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Amin. Saudara kekasih, pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah janji penyembuhan bagi hati yang patah. Setiap orang pernah mengalami kepedihan, kehilangan, atau kegagalan dalam hidupnya. Hati yang patah dapat membuat kita merasa terhempas, kesepian, dan tidak berdaya. Namun di tengah situasi yang menyakitkan itu, Allah memiliki janji dan kehendak-Nya untuk menyembuhkan hati kita. Saudaraku, inilah pesan dari kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Tuhan adalah sumber segala kekuatan dan penghiburan. Ketika kita datang kepadanya dalam keadaan yang patah, Roh-Nya hadir untuk menguatkan kita. Roh Tuhan Allah memberikan penghiburan, kebijaksanaan, dan kasih-Nya yang tak terbatas. Kita tidak perlu menghadapi kesulitan dan kepedihan sendirian, karena Allah hadir di samping kita. 2. Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kabar baik yang diberikan oleh Tuhan adalah berita tentang harapan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih baik. Ketika hati kita terluka, kita mungkin merasa miskin secara emosional, rohani, dan bahkan fisik. Namun, Allah ingin memberikan harapan kepada kita. Ia ingin mengisi hati kita dengan sukacita dan kekuatan-Nya yang tak terbatas. 3. Menyembuhkan yang patah hati. Hati yang patah membutuhkan penyembuhan. Kadang-kadang proses penyembuhan memerlukan waktu dan kesabaran. Tetapi Allah adalah ahli penyembuhan. Ia mampu menyembuhkan luka-luka yang mendalam dan memberikan penghiburan yang tak terlukiskan. Ketika kita menyerahkan hati yang patah kepadanya, Ia akan menghibur kita dan memulihkan hati kita. 4.
memberitakan pembebasan kepada tawanan. Hati yang terluka seringkali membuat kita merasa terkurung dalam rasa sakit, kebencian, atau pahitnya masa lalu. Tetapi Allah ingin membebaskan kita dari belenggu tersebut. Ia ingin memberikan kebebasan yang sejati, yaitu kebebasan dalam Kristus. Dalam Kristus kita dapat menemukan pembebasan dari dosa, rasa bersalah, dan keterikatan yang mengikat kita. Allah ingin membawa kita ke dalam kehidupan yang bebas dan penuh makna. Hari ini, biarkanlah janji Allah tentang penyembuhan hati mengalir dalam hidup kita. Bawalah hati yang patah kepadanya dan percayakan Dia untuk menyembuhkan dan memulihkannya. Ketika kita memilih untuk mengandalkannya, Ia akan memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kehidupan yang penuh makna. Ingatlah bahwa Allah adalah Sang Penyembuh yang setia, dan Ia mampu menyembuhkan hati yang patah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas janji-Mu untuk menyembuhkan hati kami yang patah. Hari ini kami membawa hati kami yang terluka kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau adalah ahli penyembuhan yang setia. Kami mohon Engkau memberikan penyembuhan, penghiburan, dan kebebasan bagi hati kami. Biarlah kehadiran-Mu mengalir dalam hidup kami dan menyembuhkan setiap luka yang ada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian kita kali ini. Kiranya setiap hati yang hadir hari ini dapat mengalami penyembuhan dan memperoleh kekuatan baru dalam Tuhan. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.